warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu setiap muslim atau muslimah adalah dai. Setiap muslim adalah dai yang memiliki kewajiban meneruskan dakwah Nabi Muhammad dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan, umat terbaik yang diperintahkan untuk berdakwah kepada sesama manusia. Umat Islam merupakan umat terbaik di hadapan Allah. Umat Islam adalah umat yang dilahirkan untuk manusia, yang maknanya adalah umat Islam dilahirkan untuk memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Kriteria umat terbaik selanjutnya ialah umat Islam yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Dalam hal ini, yang lebih utama dari umat Islam adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Materi yang kedua yaitu bekerja adalah dakwah. Bekerja adalah dakwah, bagian dari ibadah dan jihad. Jika seorang pekerja bersifat konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Dengan bekerja, masyarakat dapat melakukan tugas kekhalifahan, menjaga diri maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fisabilillah. Jika ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megah, maka itu fisabil syaitan atau karena mengikuti jalan syaitan. Baik, materi yang ketiga yaitu kewajiban pengembangan dan menyampaikan ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan. Kewajiban pengembangan dan menyampaikan ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan dalam dakwah bil hal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX atau ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup beberapa aspek penting. IPTEX adalah bidang ilmu yang mencakup pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk administrasi dan pemerintahan. Adapun 5 kewajiban yang terkait dengan pengembangan dan penerapan IPTEX, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan IPTEX mencakup penelitian dan pengembangan dalam bidang administrasi dan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi dan pemerintahan. Yang kedua, menerapkan pengetahuan dan teknologi. Setelah pengetahuan dan teknologi dikembangkan, kewajiban lainnya adalah menerapkannya dalam praktik administrasi dan pemerintahan. Yang ketiga, mengintegrasikan IPTEX dengan etika dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pengembangan dan penerapan IPTEX harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan nilai-nilai Islam. Yang keempat, menyampaikan pengetahuan dan teknologi. Menyampaikan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, mengikuti standar dan regulasi untuk memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai standar yang berlaku dan tidak mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Konteks dakwah bilhal, kewajiban ini mencakup memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan diterapkan dalam administrasi dan pemerintahan tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam, serta mematuhi standar dan regulasi berlaku. Yang keempat, ada ayat dan hadis yang relevan. Berikut ada beberapa ayat dan hadis yang relevan dengan dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IPTEX. Yang pertama, ada hadis dari Musa bin Anas. Tidak pernah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu melainkan pasti ia memberikannya. Sungguh telah datang seorang pemimpin kepadanya, maka diberinya kambing yang berada di antara dua bukit, hingga ia kembali pada kaumnya dan mengajak kaumnya, hai kaumku, segeralah kamu masuk Islam, karena Muhammad memberi seperti pemberian orang yang sama sekali tidak khawatir habis dan menjadi miskin. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis dari Abu Naim, saling berlakulah jujur dalam ilmu, jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat harta. Hadis riwayat Abu Naim. Yang ketiga, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan mengembangkannya serta mengamalkannya adalah kewajiban yang harus dilakukan umat Islam. Pengembangan dan penerapan iptek dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kewajiban ini dan melakukan dakwah bilhal.